Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa pengerusi Masjid At-Taqwa yang kita cintai dan kita muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk tetap beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang sangat agung ini, bulan Rajab, termasuk salah satu bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu yang berurutan, dan yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan pada bulan Rajab yang sangat mulia ini, kita juga senantiasa oleh Allah SWT mendapatkan nadhrah darinya, diawasi, dibimbing, sehingga kita benar-benar hati kita selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menghormati bulan yang memang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini sangatlah penting. Orang-orang di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang utusan, menjadi seorang rasul, ini bulan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu ya memang dihormati oleh mereka. Karena itu kita, tatkala Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada kita, sehubungan bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum itu sudah dimuliakan, maka bulan-bulan tersebut ditetapkan menjadi bulan yang terhormat. Artinya, janganlah kita berbuat maksiat pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena dosanya akan berlipat ganda. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, kita berbuat sedekah, memperbanyak i'tikaf di masjid, hadir majlis taklim, atau segala sesuatu yang baik, maka pada bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum yang dimuliakan itu juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat bagi umat Islam itu ada nilai. Waktu atau masa dan tempat. Misal begini, saya tak mengajari maksiat, tak ingin mengajari maksiat ya. Cuman saya contoh itu. Mencuri itu dosa, betul? Cuman mencuri di pasar itu ya dosa, cuman pantas karena pasar. Tapi kalau mencuri di masjid, ini 2 kali lipat dosanya ini, betul? Mencuri tak baik, mencuri maksiat. Ya, kalau orang mencuri di pasar, ya memang di sana tempat banyak kemaksiatan di pasar. Karena itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
sejelek-jelek atau seburuk-buruk tempat di dunia ini atau di muka bumi ini adalah pasarnya. Sedangkan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjidnya. Maka kalau ada maksiat di pasar, bukan kita ridho, bukan kita senang, bukan kita mendukung, ya. Misalnya orang menipu, jual beli menipu. Kan ada jual beli menipu itu ada ya, banyak ya. Itu kalau di pasar ya memang tempatnya, betul. Tapi kalau menipu di dalam masjid, naudzubillahi min dzalik. Artinya tempat ini mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tempat. Yang kedua masa atau waktu. Bulan-bulan yang mulia semacam bulan Ramadan itu mulia bagi umat Islam. Betul? Bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentu kita harus berbuat kebaikan lebih banyak daripada bulan-bulan yang tidak dikategorikan sebagai bulan-bulan mulia. Betul? Misalnya bulan Safar ini tidak masuk di dalam hitungan al-asyhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang zaman dahulu kala pun menghormati macam demikian ini. Mereka berperang, ya, bertikai, bergaduh, ya, di bulan-bulan Safar dan lain-lain. Tapi mereka menjaga tidak bergaduh, tidak berperang pada al-asyhurul hurum. Nah, itu karena menghormati waktu. Kita pun demikian. Yang sering kita kenal adalah bulan suci Ramadan, ya. Orang kalau bergaduh dengan keluarganya tidak di bulan Ramadan, ya banyak terjadi, ya. Kita bergaduh dengan istri bergaduh dengan suami di bulan-bulan biasa. Tapi kalau bulan Ramadan kayaknya tak pantas, ya. Ya, betul. Bulan Ramadan tak pantas. Waktu orang ibadah ini bergaduh. Ini artinya bahwa waktu atau masa itu ada nilai. Maka alhamdulillah di bulan Rajab ini juga kita punya nilai. Mudah-mudahan di hadapan Allah apa yang kita lakukan malam hari ini dalam majelis yang mulia ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Allahumma amin. Ikhwan, pada bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat penting yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj Nabi itu hukumnya wajib diimani. Orang yang tak beriman, tak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini di luar Islam. Kalau ada orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti orang tersebut Islam. Kemudian dalam perjalanannya dia ingkar terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Dia mengatakan Isra dan Mi'raj itu hanya cerita, hanya bualan bohong semata. Maka orang tersebut murtad. Orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran. Dan orang yang ingkar terhadap Al-Quran, orang yang ingkar terhadap Al-Quran, hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini satu ayat wajib diimani yang artinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari, mengisra mi'rajkan hambanya pada malam hari. Hambanya di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan cuma semalam, satu malam. Lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, satu malam. Arti asra sendiri itu perjalanan malam. Arti asra yusri itu perjalanan malam, ditaukid dengan kalimat lailan, satu malam. Jadi Allah SWT memanggil Nabi kita untuk berisra dan mi'raj, menghadap kepadanya itu di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berangkat pertama dari Masjidil Haram Makkah Mukarramah menuju Al-Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina. Itu kan di awal-awal Islam sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Jadi belum ada Masjid Nabawi, ya, yang di kota Madinah. Dulu Nabi kita Muhammad SAW awal beliau diangkat jadi Nabi dan diangkat jadi Rasul, awal-awalnya itu beliau kalau beribadah ini, maka ibadahnya itu kiblatnya adalah Al-Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini mempunyai nilai sejak Nabi, bahkan sebelum diutus, karena Nabi itu yatadayyanu, beragama atau beribadah mengikuti dina Ibrahim alaihissalam, agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk dari tata cara untuk haji, ada tawaf, ada sa'i, itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Maka tatkala beliau beribadah kepada Allah, itu kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu sangat cinta kepada Ka'bah, sangat senang dan bahagia beliau ini ya kepada Ka'bah. Maka beliau berinisiatif, beliau mempunyai keputusan. Kalau misal ini ya, misal ini kiblat Masjidil Aqsa, ya. Misalnya ini, sedangkan ini kota Makkah, di sini Ka'bah, Masjidil Aqsa jauh ribuan kilo, ya, dari Makkah menuju Masjidil Aqsa ini jauh. Kalau sekarang naik pesawat atau naik kapal terbang, ya. Nah, Nabi kalau akan beribadah kepada Allah, misalnya ini kota Mekah, sekeliling cangkir ini ya misalnya, itu bukan beliau sebelah sini, tapi mengambil posisi tempat yang sekira beliau bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Masjidil Aqsa, karena rasa cinta beliau kepada Ka'bah. Kalau posisinya agak kanan sedikit kan berarti langsung menghadap Masjidil Aqsa, tak dapat kiblatnya Ka'bah. Tapi beliau selalu saja mencari posisi atau tempat yang sekira lurus, ya, antara beliau berada di tempat sini kemudian tembus ke Masjidil Aqsa, tapi
pandangannya ini melewati, melintasi Ka'bah. Itu cara Nabi Muhammad SAW. Karena itu tatkala di Isra dan Mi'rajkan dan beliau sangat menghormati Ka'bah, maka oleh Allah SWT disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dapat dua-duanya kiblat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alladzi barakna haulahu, yang kami beri keberkatan, berkah, barokah ya, di antara sekelilingnya ini. Jadi Makkah dan Makkah dan Palestina ya, Makkah Palestina ini oleh Allah SWT diberi barokah, keberkatan. Karena itu kita umat Islam wajib hukumnya percaya adanya barokah. Karena kalimat barokah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Barokah macam-macam. Barokah itu macam-macam. Ada orang yang dalam usianya diberi barokah, tapi ada orang yang dalam usianya tidak diberi barokah. Orang Malaysia nyebutkannya apa? Berkat. Ya, berkat sama. Orang Indonesia juga mengatakan berkat. Hidupnya ada berkah. Tapi ada juga orang-orang yang tak percaya sama berkah ini ya. A'udzubillahi min dzalik. Padahal berkah ini disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Di mana ada orang diberi kehidupan usia umur yang tak berkah, tak ada berkah. Misal contoh ini, dia tatkala masih kecil ya, budak kecil, nakal, suka mengganggu keluarganya, hilang. Ya, misalnya suka jalan, suka keluar rumah, akhirnya ayah dan bundanya senantiasa mencari mana anakku, misalnya. Jadi menggoda siapa? Ayah dan ibunya. Ini si budak terus beranjak remaja, ya, pemuda, remaja. Ternyata juga nakal ini. Dia bikin onar, bikin begaduh di sana di situ, ya, sampai orang tuanya pening, ya, mikir si anak nih sudah menginjak terus dewasa, menikah. Sejak awal menikah ini terus begaduh sama istrinya, tak selesai-selesai. Sampai-sampai tetangganya ini pening mendengarkan pertengkaran-pertengkaran. Ya, jadi kecil sudah tak nyaman, tak enak, remaja ya juga mengganggu, dewasa pun tak selesai-selesai. Pekerjaannya na'udzubillah min dzalik, mengganggu tetangga kanan dan kiri. Ya, ada orang macam begitu, ada. Misalnya dari pencuri, ya, penjudi, pemabuk. Ini tetangganya pada pusing, betul. Sampai masa usia 50 tahun atau menjelang 60 tahun. Ternyata di usia itu dia ini sakit. Dan kadang-kadang sakitnya juga tak sedap. Sakitnya tak sedap. Orang tak suka sama dia, dia sakit. Subhanallah, tak mati-mati dia orang. Sampai usia 70 tahun dia di atas ranjang, ya. Betul suka marah-marah. Anak cucunya tak mau datang. Anak cucunya tak mau datang. Dia kepingin mati, tak mati-mati. Sampai 9 tahun, ya bisanya cuma menggoda, mengganggu keluarganya, ya. Sampai keluarganya bilang, kapan ini ayahku mati nih, kapan? Na'udzubillahi min dzalik. Ini hidupnya tidak berkah. Hidupnya tidak berkah. Ya. Tapi ada orang yang usianya pendek, hidupnya berkah. Ini percaya berkah ya. Misal
Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, kita pernah dengar ya Imam Nawawi. Bahkan nama Imam Nawawi kadang-kadang sudah kita ambil jadi nama anak kita ya, nama tetangga kita, nama famili kita. Namanya siapa? Imam Nawawi, padahal itu adalah seorang ulama. Beliau bernama Syekh Muhammad, Imam Muhammad Syarafuddin An-Nawawi. Jadi namanya Muhammad. Tapi karena saking terkenalnya, karena keberkahan hidupnya, keberkahan ilmunya, maka kita orang Melayu pun kadang-kadang nama kita Nawawi. Padahal itu daerah Nawa jauh dari Melayu sini, jauh ya. Ini beliau usianya hanya 45 tahun wafat. Beliau belajar sama guru-gurunya, belajar ilmu, belajar. Sampai belajar beliau mengarang buku, mengajarkan. Tak lama usianya 45 tahun, tapi ilmunya bisa mendunia. Kalau bapak-bapak, ya, tuan-tuan sekarang pergi misalnya ke Turki, sana kan daerah Muslim juga, pergi ke mana ya, daerah-daerah ke Timur Tengah, ya, semua jajaran negara-negara Timur Tengah, atau pergi ke Pakistan misalnya, terus di sana ada kedai kitab Islami, kedai khusus kitab Islami. Mungkin juga di hampir seluruh negara di dunia ini yang ada kedai yang jualan kitab-kitab Islam, buku-buku Islam. Coba tanya, adakah di sini dijual kitabnya Imam Nawawi? Saya yakin di buku-buku itu, di toko-toko itu dijual. Kenapa? Ini imam yang sangat terkenal, yang mempunyai kitab semacam Riyadhus Shalihin. Bahkan kalimat Riyadhus Shalihin kadang-kadang dipergunakan untuk tempat majelis taklim, betul? Majelis taklim Riyadhus Shalihin. Ya, ada kitab hadisnya beliau namanya Arba'in Nawawi, 40 hadis karangan Imam Nawawi. Ini dipelajari di suro-suro, ya, juga di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Luar biasa. Usianya berapa Imam Nawawi wafatnya? Hanya 45 tahun. Kenapa? Karena hidupnya diberkahi oleh Allah SWT. Itu berkah. Contoh ringan bagi kita, ada orang yang bekerja, apa? Gaji sini ya, dapat gaji. Misalnya dapat gaji ini, berapa orang sini gajinya? 1.000 ringgit lebih, 2.000 ringgit ada ya. Ada orang gajinya 2.000 ringgit, ini satu orang. Yang kawannya gajinya 10.000 ringgit misal, ya. Cuman kadang-kadang yang gajinya 2.000 ringgit, 2.000 ringgit, hidupnya enak, tentram, ya, tak banyak begaduh. Tapi yang gajinya 10.000 ringgit, dia kadang-kadang dikejar-kejar karena banyak hutangnya. Betul? Pengen mobil, beli mobil, uangnya tak cukup, pinjam di bank, wah akhirnya dikejar sana sini, ya. Sedangkan orang yang biasa gajinya cuma berapa? 2.000 ringgit. Ya dia kerja apalah sedikit, tapi hatinya tenang. Ada sholat jamaah di masjid, sholat jamaah, ya. Ada pengajian, ikut pengajian. Yang gajinya banyak, dikejar-kejar. Betul? Mitra bisnis mengejarnya, mencari terus sampai habis waktunya. Tak ada sholat, tak kenal mengaji. Ini namanya keberkahan oleh Allah SWT diberikan kepada orang yang jadi gajinya berapa? 2.000 ringgit, tidak diberi keberkahan bagi yang 10 ringgit dalam dua kawan tadi. Ini contoh berkah. Alladzi barakna haulahu. Juga Allah memberikan keberkahan kepada perjalanan Nabi SAW di dalam Isra dan Mi'raj tersebut. Waktunya pendek, tapi pengalaman Nabi panjang, banyak sekali dalam
peristiwa Isra dan Mi'raj. Jelas ya? Kemarin saya di Pahang ada yang bertanya. Waktu saya ceramah di Pahang ada yang bertanya. Pak Kiai, saya mau tanya, saya pernah dengar katanya Nabi tatkala berbual dengan Allah SWT, berdialog dengan Allah SWT, ada yang mengatakan itu masanya 30 tahun. Saya bilang, oh tak benar. Yang benar itu lailan, cuman semalam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan lailan, cuman semalam. Menurut para ulama di dalam kitab mereka, itu bukan sekedar semalam berarti 12 jam. Tak begitu. Kan malam itu mulai dari sholat maghrib, azan maghrib sampai menjelang azan subuh. Itu tak begitu di dalam riwayat-riwayat hadis. Diterangkan bahwasanya ranjang atau tempat tidur Nabi, orang Indonesia mengatakan kasurnya, ya, orang sini bilang apa nih yang empuk ini? Lipan. Tilam. Ya, kasur juga, tilam juga ya. Ini tilam yang dipergunakan oleh Nabi untuk tidur. Ya. Misalnya ini ya, tidur begini, kan punggung ini ya, punggungnya menempel pada tilam atau kasur atau ranjang itu. Kalau diangkat begini kan hangat. Macam kita duduk sekarang. Kalau Bapak berdiri maka tempat duduknya kan hangat. Betul? Apalagi kalau tidurnya lama ya. Lah itu menurut para ulama, beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril. Peristiwanya panjang sekali. Kemudian dada beliau dibelah, dibersihkan dadahnya. Ini juga peristiwa yang kalau diceritakan tak selesai. Sampai subuh tak selesai kita bicara Isra dan Mi'raj ya. Saya potong saja ya. Nah, tatkala beliau dibangunkan, kemudian dibersihkan dadanya, kemudian diajak ke Masjidil Haram ya, untuk diberangkatkan dengan menggunakan kendaraan buraq. Kendaraan buraq adalah kendaraan yang dipersiapkan oleh Allah untuk para nabi, yang sekali loncat ini sejauh pandangan mata. Pandangan mata manusia hebat. Kita bisa melihat bulan, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat bintang ya, yang di atas langit sana. Sepanjang itu sekali loncatnya buraq. Ringkasnya begitu. Kemudian masih banyak peristiwa dalam perjalanan ini, sampailah Nabi Muhammad tembus ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sedangkan yang ada bintangnya dari itu, yang ada mataharinya, ada planet itu, itulah langit pertama. Jadi langit itu 7 lapis, satu lapisnya ini seperti yang kita lihat dengan mata ini, satu lapis. Dan Nabi Muhammad subhanallah sampai menuju lapis yang ke-7 ya. Bukan sekedar itu, dalam riwayat di atas lapis ke-7 namanya Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril tak kuat lagi untuk merangkak atau pergi naik ke atas. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, tempatku sampai di sini. Beliau dengan buraqnya itu sampai di situ. Andai kata aku naik sedikit, maka akan terbakar aku ini. Maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah SWT, engkau naik sedikit. Maka beliau naik. Sebagian ulama mengatakan sampai di suatu tempat namanya Mustawa. Ya, Mustawa. Ada sebagian riwayat juga yang namanya Mustawa itu antara Sidratul Muntaha, tempat terakhir malaikat Jibril, ya. Nah, ini berlapis 70.000 cahaya. Ada yang mengatakan demikian. Riwayat banyak, Allah Ta'ala alam ya. Ini kan kita membacakan riwayat yang ditulis oleh para ulama ya. Masalahnya saya tak pernah Isra Mi'raj ya. Jadi tak tahu di sana bagaimana gitu ya. Kita tak pernah ke sana. Tapi menurut sebagian ulama demikian. Nah, dari Mustawa itu Nabi Muhammad masih diperintahkan untuk naik lagi. Ya, sampai di sebagian ulama mengatakan di Arsy, sebagiannya ya sampai pada suatu batas yang Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhenti, wukuf di situ, kemudian diajak bercakap. Kalau orang
Malaysia mengatakan berbual ya, berbual dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Banyak peristiwanya dan banyak riwayat yang sering kita dengar dari para ulama kita bahwa pertama diperintahkan adalah sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad minta untuk dikurangi karena saran dari Nabi Musa alaihissalam yang ringkasnya mendapatkan diskon. Kalau orang sekarang ya mengatakan diskon sampai menjadi 5 waktu. Saya tak akan cakap itu. Saya akan cakap barokah ya, barokah waktu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad kembali turun ke langit ke-6 sampai ke-1, kemudian kembali ke Mekah, kemudian dihantar lagi oleh malaikat Jibril masuk ke kamarnya ya. Ini apa tadi? Kasur tilam ya, kasur tilam atau ranjangnya itu masih hangat. Kalau disentuh masih hangat. Jadi tak memerlukan berapa waktu, tak memerlukan panjang waktunya. Macam begini, saya sekarang ya berdiri, ya ini kan masih hangat, betul? Nah, kalau saya tinggal 1 jam mungkin sudah dingin. Tapi kalau masih cuman sejenak saja masih dipegang hangat. Begitu. Ya. Ini perjalanan Isra dan Mi'raj di malam hari Lailan, hanya 1 malam saja. Tapi peristiwanya ini menjadi banyak dan hadis paling panjang pun ini adalah hadis tentang Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW dengan cerita yang panjang sekali. Luar biasa, itulah waktu yang diberikan oleh Allah kepada beliau dengan waktu yang sangat barokah. Alladzi barokna haulahu. Jadi tempatnya barokah, waktunya juga barokah. Karena itu kalau ada orang mengatakan nggak ada itu berkah, itu udah ada, berarti apa? Melawan Al-Qur'an, tak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami Allah dapat menunjukkan kepada makhluk khususnya umat manusia atas kebesaran kami Allah. Artinya Allah SWT ini adalah zat yang maha agung, menciptakan segala sesuatu yang di luar kepala manusia. Kadang manusia tak bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Allah karena keterbatasan otak dan akal manusia. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini ujian ya, ujian bagi umat manusia, apakah mereka beriman atau tidak. Dan ini luar biasa, ujian ini bukan sekedar ujian dengan perasaan, dengan hanya keyakinan lewat hati saja, tapi dibuktikan. Saya kembali lagi sedikit ke belakang. Tadi kalimat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ini ujian. Jadi Nabi itu tidak diisrokan dari rumahnya atau dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, bukan begitu. Kalau itu tak ada bukti ilmiah, kurang, bukti ilmiahnya kurang. Tapi Allah memang sengaja menjadikan Isra Mi'raj itu dari masjid yang ada di Mekah, ya di rumah Nabi kan gitu ya, di Mekah wilayahnya Nabi, menuju Masjidil Aqsa yang berkilo-kilo ya, beribu-ribu kilo tempatnya. Gimana sisi ilmiahnya? Kalau keyakinan sudah pasti kita wajib yakin. Sisi ilmiahnya bagaimana? Begini, saya contohkan. Saya orang Indonesia, pergi ke Malaysia. Sekarang saya berada di dalam Masjid At-Taqwa. Saya bisa cerita bahwa sekarang ini saya di Masjid At-Taqwa yang di dalamnya ada tiang. Persis di depan saya ini ada tiang berwarna putih
Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 di dalam masjid. Ya. Bahkan kalau boleh saya cerita, wah ini sedikit mengganggu ini pemandangan ya. Ya, kok tidak dipotong saja kan gitu. Betul? Esok hari misalnya pengurusi masjid ini apa? At-Taqwa ketemu sama ya orang di mana ya? Mungkin di Selangor misalnya. Sebut Selangor. Kebetulan saya pergi ke Selangor. Sudah, di sana ketemu sama pengurusi masjid lainnya. Misalnya Masjid An-Nur misalnya di Selangor. Kemudian saya ditanya, "Nah, Pak Kiai pernah ke Masjid At-Taqwa?" "Oh, saya pernah." "Buktinya apa?" Nah, ini bukti ilmiah. Betul? "Oh, saya bisa cerita. Ini saksinya ini pengurusi Masjid At-Taqwa, saya akan cerita. Saya kemarin malam gitu ya, saya mengisi ceramah, di depan saya ini ada tiang, ada 3 yang di tempat sholatnya laki-laki ini 3, kemudian 1 yang di tempatnya ibu-ibu ya, perempuan sana 1, kemudian ada tempat yang dipergunakan untuk menempelkan hijab." Saya bisa cerita. Maka pengurusi yang dari Selangor tadi bertanya, "Apa benar pengurusi yang ada, Pak pengurusi yang ada di mana?" At-Taqwa. "Ya benar. Ini bukti ilmiah." Bukti ilmiah. Tatkala Nabi bercerita pulang dari Isra Mi'raj, esok hari ketemu dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Alhamdulillah semalam aku di Isra dan Mi'rajkan." Kemudian beliau cerita, wah beliau Isra Mi'raj semalam dari mana? Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Kemudian sampai menghadap Allah SWT. Cuma semalam. Banyak orang-orang yang kafir menolak, yang tidak yakin, ya, mengingkari. Maka kalau andai kata Nabi kita tidak ke Masjidil Aqsa, ini sulit untuk membuktikan. Gimana? Langit bisa? Iya, langit itu ada langit ke-7. Ya nggak percaya, siapa percaya? Wong saya juga belum pernah ke langit, kan gitu. Betul jawabannya. Ya, susah untuk percaya. Tapi tatkala Nabi mengatakan, "Aku sholat di Masjidil Aqsa," maka ditanya oleh orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau engkau benar sudah masuk Masjidil Aqsa semalam, ceritakan bagaimana sifatnya Masjidil Aqsa. Barangkali seperti saya bisa cerita tentang Masjid Taqwa, ya, yang persis macam demikian. Bahkan hijabnya untuk ibu-ibu itu warnanya hijau, ada kuning sedikit, persis. Maka orang yang pernah ke Masjidil Aqsa tidak bisa menolak. Mereka mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Ini bukti ilmiah luar biasa. Jadi agama Islam itu bukan sekedar keyakinan saja gitu, banyak bukti-bukti ilmiah. Maka biasanya ini orang Islam yang murtad keluar dari agama Islam itu karena kebodohannya. Tapi orang kafir yang masuk Islam justru mereka itu orang yang pandai-pandai ya, peneliti-peneliti, ilmuwan-ilmuwan. Ya, justru masuk Islam karena setelah mereka meneliti menemukan kebenarannya. Saya akan cerita sedikit ya. Saya alhamdulillah ya dulu di Makkah atau di Makkah dan Madinah 8 tahun. Kemudian saya pernah ke Mesir. Saya malu sebenarnya mau cerita malu ya, tapi harus saya mulai dengan Makkah dulu ya. Alhamdulillah saya sudah pernah ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ziarah Makkah sudah maklum ya, Ka'bah sudah maklum. Kemudian saya pergi ke Mesir. Nah setelah di Mesir ini sayang, sudah di Mesir kalau tak lihat Fir'aun sayang ya. Betul? Kita kan ahli untuk
traveling ya, pergi kemana tour kan gitu, biasalah orang sekarang ya. Jadi tatkala saya pergi ke Mesir, saya sengaja tengok itu jasadnya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun itu semacam boneka begitu. Kemudian ada tulisan-tulisan di situ. Ada juga seperti majalah atau berita koran atau berita surat kabar gitu ya. Saya dapat ada tulisan begini. Ada tulisan begini. Seorang ilmuwan gitu ya, masuk Islam gara-gara Fir'aun. Lucu ini ya. Kalau orang masuk Islam karena mendengarkan ceramahnya kiai, ceramahnya tuan guru, ya maklum. Ini tak begitu. Dia masuk Islam gara-gara Fir'aun. Kok bisa? Nah, ya ikhwan, ini ilmuwan ini mengadakan penelitian. Dia juga mempelajari kitab-kitab yang lain, misalnya Injil, Zabur, ya, dia pelajari, dan kitab-kitab yang lain, dan juga mempelajari Al-Quran. Di dalam kitab-kitab itu disebutkan bahwasanya Fir'aun ini tenggelam. Sebagaimana riwayat yang kita dengarkan tatkala Fir'aun mengejar Nabi Musa, kemudian Allah SWT perintah Nabi Musa untuk memukul kedua kalinya laut yang semula terbelah, kembali lagi, maka tenggelamlah Fir'aun. Ya, itu kitab-kitab lain selain Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya setelah itu bumi tak mau dengan Fir'aun, maka dilemparkanlah Fir'aun tersebut kembali ke daratan karena tak mau diterima bumi. Ini peristiwa yang unik tatkala ilmuwan ini, namanya bahasa Inggris, saya lupa namanya ya, agak susah gitu ya. Tatkala si ilmuwan ini minta izin untuk meneliti jasad Fir'aun, ternyata dia menemukan di dalam jasad Fir'aun itu ada mengandung garam. Dulu saya beritahu bahwasanya Fir'aun itu bukan seorang, atau Fir'aun 1 atau Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4, Ramses 5. Yang ada situ sekitar 9 raja. Nah, Ramses kedua inilah yang namanya Fir'aun, lawannya Nabi Musa. Tatkala diteliti jasadnya Ramses kedua ini ternyata mengandung garam. Ya mungkin kalau dijilat gini asin begitu ya barangkali ya. Maka ilmuwan ini mengatakan di kitab-kitab yang lain bahwasanya disebutkan Fir'aun tenggelam, tapi tak ada yang keluar, berarti hilang. Sedangkan Al-Quran mengatakan Fir'aun ini dibuang oleh laut, dikembalikan ke daratan, dan ditemukan jadilah mumi. Dan yang unik, muminya ini asin karena mengandung garam. Karena penelitian itu, maka si peneliti dari barat ini langsung masuk Islam. Ya, ini bukti ilmiah. Sudah ya, bukti ilmiah. Kembali pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita umat Islam perlu kita belajar ilmiah, tapi tidak harus tergantung dengan ilmiah. Coba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kan pernah tatkala Nabi wafat, kemudian menggantikan seorang Nabi menjadi khalifah. Berarti orang hebat, bukan orang bodoh. Ya kan? Tak mungkin orang bodoh menjadi khalifah, pemimpin umat Islam, kan tak mungkin. Ini orang pandai, ya kan? Tapi tatkala orang-orang yang tak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, dia mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, aku dengar dari sahabatmu," maksudnya dari Nabi Muhammad, katanya dia dipanggil oleh Allah, katanya dia pergi rekreasi, apa ya orang sini bilangnya, touring, berjalan-jalan, ya, pusing-pusing, gitu ya. Dia lagi pusing-pusing berjalan-jalan sampai ke Masjidil Aqsa atau sampai ke Palestina. Kemudian dari Palestina menuju ke Tuhannya sana. Ya, itu cuma dijalankan 1 malam. Kebohongan apa lagi yang dikatakan oleh Muhammad, kawanmu itu? Kata orang-orang kafir Quraisy. Itu Sayyidina Abu Bakar tidak bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat
tiang yang ada di Masjid Al-Aqsa seperti tadi saya sebutkan. Apa kamu? Oh, tak begitu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, ini keimanan tanpa bertanya ilmu. Ini keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahi, andai kata Muhammad, sahabatku itu mengatakan suatu hal yang lebih daripada itu, lebih dari ceritanya ini, lebih hebat, maka amantu bi Rasulillah, aku beriman dengan berita yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keimanan. Jadi kadang-kadang keimanan ini mendahului keilmuan, tapi keilmuan ini perlu juga untuk mensupport atau untuk menunjang, ya, menambah keilmuan kita atau keyakinan kita. Keilmuan kita menambah keyakinan kita. Ini perlu, ya. Maka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj inilah, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya, beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak perlu masuk akal, kata beliau. Ya, yang penting apa yang dikatakan oleh Muhammad Habibi, Muhammad Rasulullah, Muhammad kawanku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Barangkali beliau mengatakan, sudah, aku pasrah dan aku beriman. Mudah-mudahan kita juga yang hadir diberi keyakinan seperti keyakinannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini kita ambil dari ayat linuriyahu min ayatina. Ya, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita bualkan, apa yang kita apa istilahnya, ya, dalam hati, ya, kita sampaikan dalam hati. Itu Allah SWT Maha tahu. Ya, misalnya kita masuk di masjid, misalnya nih, kita masuk di masjid, ini kan tujuan baik. Tapi kadang-kadang ada orang masuk di masjid tujuannya begini, kasutku sudah jelek nih, aku mau sholat nanti pulangnya bawa kasut yang lebih baik. Nah, misalnya dia sholat di sini, ya, sudah, bahkan berdirinya jadi makmumnya di belakang imam persis, misalnya tepat, ya. Tapi niatannya cari kasut yang baru, mau tukar gitu. Nah, ini kita tak tahu, jamaah tak tahu semuanya, ya. Maka juga pakaiannya luar biasa, pakai haruman, ya, tak tahu kita. Tapi Allah SWT Maha tahu. Innallaha sami'ul basir, Maha tahu, malah mendengarkan apa yang ada di dalam hati kita, apalagi diucapkan, dan juga Maha tahu segala sesuatu apa yang kita lakukan, ya. Ya ikhwan, itu berkaitan dengan ayat Isra dan Mi'raj, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tapi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu panjang, ceritanya panjang, ya, banyak macamnya. Ini cuma waktunya sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? 9, ya. 10 boleh juga. Nanti masih ada program, ya, tadi. Ya, makanya kalau kita bicara tentang satu ayat, apalagi 30 juz, ya, satu ayat saja memerlukan waktu yang berjam-jam, ya. Ada satu yang ingin saya sampaikan, dan ini peristiwa sering saya sampaikan di mana-mana, tapi perlu, karena kondisi umat yang memang mengharuskan semacam itu. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak Nabi ini melihat hal-hal yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang tak lazim. Salah satu dari sekian banyak itu peristiwa, saya kadang-kadang ternyuh, saya merasa ikut termakan, ikut masuk di dalam kategori ini, ya, naudzubillah min dzalik. Tapi harus kita sampaikan. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan panggilan, 3 kali panggilan. Panggilan pertama dari arah kanannya, beliau mendengarkan, ya Muhammad ta'al, ya Muhammad sini engkau, ya Muhammad
anzil, kau duduk di sini, kau turun, hai Muhammad, ajlis, kau duduk. Kalau orang Indonesia mengatakan nongkrong, minum kopi, ngeteh. Kalau sini apa? Lepah. Ya, lepah. Itu, lepah-lepah. Hah? Titi? Tambah susah ini. Lepah ya, saya dengar dipaham ini apa bahasa Malaysianya? Lepah-lepah gitu ya. Ngeteh, ya. Ngeteh. Kalau orang Indonesia mengatakan ngopi, nah, jadi minum kopi. Kalau sini ngeteh, karena sini tempatnya teh tarik kan. Jadi panggil, misalnya zaman sekarang, sini engkau, kita ngeteh dulu lah, kita lepa-lepa di sini. Kalau anak muda-muda, ya dah, ayo kita main gitar di sini, kan begitu. Subhanallah, Nabi kita tak tengok, Nabi kita alas siratul mustaqim, lurus. Kalau sudah dipanggil ibadah, tak tengok kanan, tak tengok kiri. Beda dengan kita. Kita kadang-kadang berangkat ke masjid, ada kawan yang ngeteh, dia aja, sini ngeteh. Oh iya, ngeteh dulu, padahal tujuannya ke masjid. Akan kadang-kadang telat sholatnya gara-gara ngeteh. Ini kita, Nabi kita tak begitu. Nabi kita lurus. Nah, setelah panggilan itu tak dengar, maka Nabi bertanya, "Waman zaka ya Jibril? Siapa itu yang panggil aku, hai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Zaka da'il Yahud." Itu yang ngajak kamu, yang panggil-panggil kamu itu adalah penggede toko-toko Yahudi. Untung hai Muhammad engkau tak tengok. Andai kata engkau tengok, nanti umatmu bakalan ikut Yahudi. Problem kita zaman sekarang, mohon maaf ya, ada enggak saudara-saudara kita Muslim? Kalau non Muslim ya sudah selesai. Saya bicara Muslim ini, umat Rasulullah. Tapi yang pikirannya Yahudi ada enggak? Banyak. Cara bermasyarakat dengan tata cara Yahudi. Kadang cara berpakaian dengan tata cara Yahudi, pergaulan dengan tata cara Yahudi, padahal dia Islam. Ada enggak? Ada, terjadi. Padahal Nabi kita tak tengok. Gimana kalau dulu macam itu Nabi kita tengok dan Nabi kita ikut lepa-lepa misalnya, maka kita semua akan terbawa arus Yahudisasi, Westernisasi, Zionisme. Sekarang banyak orang terkena pemikiran Zionisme. Betul? Maaf, bisnis kita, bisnis umat Islam ini kalah dengan bisnisnya Yahudi, kalah. Zionisme itu menerapkan bunga bank atau riba bank. Saya tanya sekarang, ada enggak di antara kita yang tidak pernah sama sekali berhubungan dengan bank? Tak ada. Betul? Betul? Rasanya tak ada. Kalau bapaknya tak kena hubungan dengan bank, anaknya. Kalau anaknya semua bapaknya tak hubungan dengan bank, istrinya. Kalau istrinya, anaknya, bapaknya tak berhubungan dengan bank, menantunya. Betul? Semua kita ini sudah termakan oleh ekonomi bisnis model Yahudi. Padahal Nabi kita tak terus Nabi kita terus. Maka beliau mendengar panggilan dari kiri. Ta'al ya Muhammad, anzil, ta'al Muhammad, ajlis, sini Muhammad, lepa-lepa. Nongkrong kalau orang Indonesia. Sini ngopi, sini ngeteh. Ya. Nabi Muhammad tak tengok, terus lurus. Beliau bertanya, "Waman zaka ya Jibril?" Siapa itu yang panggil-panggil lagi? Zaka da'in Nasara. Itu adalah penggede-penggede Nasrani. Untung
untung kau tak tengok. Andai kata engkau tengok, maka kelak umatmu banyak yang ikut Nasrani. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nyata zaman sekarang siapa yang tak mau berhubungan dengan Nasrani? Macam kita ini sering berhubungan dengan mereka, ikut kebiasaan mereka. Ya, macam misalnya itu tepuk tangan, misalnya tepuk tangan. Ya, apa tepuk tangan? Tahu ya tepuk tangan ya? Kalau ada peristiwa yang luar biasa kita tepuk tangan. Itu kan kebiasaan mereka, bukan kebiasaan umat Islam. Waktu ulang tahun misalnya, ya kan? Yang paling ini anak muda-muda yang paling kelihatan. Contohnya adalah Valentine Day misalnya. Apa Valentine Day? Hari kasih sayang, ya. Valentine. Oh, di sini Valentine, ya. Lalu di sana Valentine Day di sana, ya. Ya namanya bahasanya berbeda, ya. Maklum ya. Ngeteh sama ngopi kan berbeda. Tapi kan paham maksudnya ya. Ya ini maaf, ini lisan ini produk Indonesia ya. Bapak-bapak, ibu-ibu punya telinga produk Malaysia. Jadi kadang-kadang tak sambung ya. Itu anak-anak kita ikut. Valentine itu ikut. Itu adalah tradisi Nasrani. Dan kalau minta duit sama kita untuk memberikan hadiah kepada kawannya, maaf kepada kekasihnya, uangnya dari siapa? Dari bapaknya dan dari ibunya. Dan kita senang itu, beli itu, bagus. Kita mendukung. Anak-anak kita ajari untuk ikut Nasrani. Bukan agamanya saja. Mungkin kalau agamanya tak ikut, tapi kebiasaan, adatnya kita pakai. Karena di barat, maaf ya, di barat ini kan tradisinya berbeda dengan kita. Nabi Muhammad gimana kebiasaan tata cara berpakaian tidak sama dengan orang Islam zaman sekarang. Orang Islam zaman sekarang lebih banyak tidak ke arah apa yang diajarkan oleh Nabi, betul kan? Ini terpengaruh semuanya. Itu padahal Nabi kita tak tengok. Ya, gimana kalau dulu Nabi kita tengok? Wah, jadi bingung kita semuanya, dihancur kita semuanya. Alhamdulillah Nabi kita tak tengok. Nah, beliau berjalan terus. Tatkala di tengah jalan beliau di stop. Muhammad anzil, Muhammad ta'alina, sini kau turun. Itu yang nyetop. Maaf itu. Nenek ya. Nenek di sini ya. Orang perempuan tua yang sudah tak punya gigi, ompong, wajahnya keriput. Apalagi nih ya, sudah tua bangka. Ya, ada kata, misalnya ini nenek-neneknya, ada pemuda, dia datang disentuh begini, jatuh, sudah lapuk. Tapi ini ibu-ibu, nenek-nenek ini dia bergincu tebal, dia berdandan, dia berhias. Pakai apa ini merah make up gincu. Kemudian dia pakai antingnya ada emas yang besar. Pokoknya dia ini berusaha untuk menjadi pemudi yang masih cantik jelita, padahal nenek-nenek ini. Itu Nabi stop. Muhammad berhenti dulu, sini dulu, berhenti dulu. Tapi Nabi Muhammad tak tengok, alhamdulillah. Tak tengok Nabi Muhammad. Setelah panggilan tak dengar, beliau bertanya, "Wa man tilka ya Jibril?" Siapa itu nenek-nenek peot itu? Ya? Katanya, "Tilka dunia." Itulah gambaran dunia. Untung ya Muhammad, engkau tak tengok. Andai kata engkau tengok, umatmu akan berebut dunia dan lupa akhirat. Coba kita pikir,
Kita umat Islam zaman sekarang lebih lama mana di masjid dengan di pasar. Untung Nabi Muhammad tak tengok, tak duduk. Andai kata Nabi Muhammad tengok sama wanita tua ini, mungkin kita tak ada yang ke masjid. Padahal Nabi kita tak pernah tengok. Itu godaan di dunia. Jadi bukan karena ibu-ibunya, itu gambaran dunia. Dunia ini sudah tua. Dunia ini nggak meledak saja. Cuma kenapa kita selalu mencari dunia, dunia dan dunia? Kita tidak ikhlas kehilangan dunia, padahal dunia tidak pernah dibawa ke akhirat. Coba kalau tak percaya, saya gambarkan. Kalau saya mempunyai tanah, ya, yang lebarnya ke sini 10 meter, ke sana 20 meter. Berarti tuntas ini 200 meter. Betul? Betul? Itu tak dibawa ke akhirat, tidak dibawa ke mana? Kuburan. Coba kalau ada tetangga mengambil setengah meter saja, repot enggak kita? Repot enggak? Marah enggak kita? Sabar. Oh sama. Marah kita. Kenapa? Karena di hati kita ada dunia. Di hati kita ini ada dunia. Andai kata di hati kita akhirat tak ada dunia, tak ada kepentingan pada dunia, dia mengatakan itu sedekahku, selesai. Tapi apa mungkin semacam itu? Bahkan sampai ke pengadilan, ini mencuri setengah meter dari tanahku, masuk pengadilan, betul? Itu rata-rata demikian. Ini gambaran kecil. Ya, ada dunia itu ya semacam kata apa? Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ditampakkan seperti nenek-nenek tua yang kalau saya sentuh aja begini dia sudah jatuh karena sudah mau mati. Nenek-nenek bau tanah katanya orang Jawa. Bau tanah itu sudah dekat dikuburkan begitu. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menggambarkan tentang dunia. Ini luar biasa ya. Kata beliau, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilabun hammuhun najtidabuha. Tidaklah dunia yang kau rebut itu mulai pagi sampai pagi lagi, pikiranmu dunia. Wa ma hiya, tidaklah dia itu illa jifatun mustahilatun. Tidaklah dia itu seperti bangkai yang sudah bau busuk. 'Alaiha kilabun, yang di atas bangkai itu banyak anjing-anjing. Hammuhunna, yang kepentingan anjing-anjing itu istidabuha, merebutnya. Kalau ada anjing, ya, sekelompok anjing kemudian mendapatkan misalnya bangkainya kuda, misalnya ada anjing 100 ya di tanah lapang atau di mana, di hutan gitu ya. Di situ ada bangkai kuda atau bangkai sapi, ya, apa yang dilakukan oleh anjing? Dia akan berebut mengambil makanan daging yang sudah apa tadi, bau busuk tadi. Itu kata Imam Syafi'i ibarat dunia ini. Jadi kalau orang berebut dunia menurut Imam Syafi'i ibarat anjing yang berebut dan tidak keluar dari tempat dia ada bangkai tadi, jifatun mustahilatun, bangkai yang rusak. Itu gambarannya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kita tak sadar kadang-kadang ini, ya dah, kita tak sadar. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, ini zaman digital, era digital, zaman digital. Ya, bisnis itu tidak hanya di pasar, bisnis tidak hanya di kedai, bisnis sudah ada di handphone. Ada kadang-kadang orang ini berangkat bisnisnya ini habis sholat subuh, assalamualaikum, itu kalau sholat, ya, itu pun kalau sholat, ya dah, sudah kemudian mempersiapkan, kemudian dia berangkat ke kantor. Di kantor dia mengadakan perjanjian ini dan itu. Nah, pulang sore hari, ya, apa petang ya, petang itu dia pulang, tapi terus handphonenya ini jalan. Ada mitranya, ada pelanggannya yang pesan, misalnya ya, jualan apa ya, semen misalnya ya, atau jualan apa ya yang sering ya,
jualan besi misalnya, ya besi. Maka dia tanya, Pak, itu besi besok bisa dikirim enggak? Jam 7 pagi. Ini sudah maghrib. Mestinya kantornya sudah tutup, tapi terus berlanjut. Ya, oh ya bisa. Apalagi karena di kantornya atau di kedainya tak ada besi, dia pesan sama kawannya di depannya, bisa enggak kamu kirim besi malam hari ini? Soalnya esok hari aku punya pelanggan mau ngambil. Ya, kemudian dia bilang sama penjaganya, penjaga tokonya, penjaga kedainya, coba ya itu dibuka, nanti jam 12 malam ada pengiriman besi. Besok sampai subuh sudah buka, hampir lagi urusannya dunia. Ini mengejar dunia dan dunia. Ini terjadi zaman sekarang. Apalagi ada bisnis online, tak ada waktu. Itulah yang dikejar oleh umat Islam zaman sekarang. Ya, ini gambaran kenapa Nabi diberhentikan oleh nenek-nenek, karena nenek-nenek yang sudah tua renta itu dia berhias, menipu seakan-akan dia masih muda, seakan-akan dia masih gadis yang cantik jelita, pada hakikatnya dia adalah nenek-nenek yang sudah hampir mati. Ala kulli hal Nabi kita tak tengok. Andai kata tengok, naudzubillah min dzalik, mungkin malam hari ini kita tak sampai di masjid ini. Ya dah, kita lebih senang hidup di dunia, lebih senang dengan kehidupan dunia. Kalaupun coba kita tengok bapak-bapak ya, jam ini kalau kita pergi ke Petronas, banyak tak orang di sana? Mereka ingat pengajian, tak ingat. Ingat majelis taklim, tak ingat. Betul? Itulah godaan dunia. Ini peristiwa yang terjadi dialami oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi ingat ya, dan kita tidak mengejar dunia. Mudah-mudahan kita ini lebih senang berkiblat, amaliyahnya segala macam apa kita pelajari, apa yang dikatakan Rasul SAW, kita tiru, kita tengok, kemudian kita amalkan agar kita tidak dipanggil oleh orang Yahudi, tidak terpengaruh dengan orang Nasrani, dan tidak tergoda dengan kehidupan dunia. Barangkali kali itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin ada cakap-cakap saya yang tak dipahami ya, istilah-istilah yang berbeda ya. Mohon maaf, ya maklumlah ya, saya orang Indonesia, bapak-bapak orang Malaysia, tapi saya harap secara global, secara umum bisa dipahami, dan mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mengamalkannya. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.